sini kami akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Definisi sistem saraf. Sistem saraf yaitu sistem yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Misalnya, melakukan kegiatan. Contohnya seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf ini dapat mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua yakni sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas hari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Yang ketiga yakni sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Neuron sensorik. Neuron sensorik ini membawa pesan ke saraf pusat. 2. Neuron motorik. Berfungsi untuk membawa pesan dari saraf pusat. Yang ketiga, interneuron, yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Yang pertama, nukleus, berfungsi menyimpan sebagian besar DNA sel yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik. Yang kedua, badan sel saraf, berfungsi untuk meneruskan rangsang atau impuls dari dendrit menuju akson. Di dalam badan sel terdapat nukleus, sitoplasma, mitokondria, dan kadang dijumpai badan nisel. Yang ketiga, dendrit. Dendrit berbentuk serabut pendek yang bercabang dan berfungsi menerima rangsang dari luar neuron tersebut menuju badan sel. Nomor 4, akson. Akson berbentuk serabut panjang yang terdiri dari benang-benang halus atau neurofibril yang dibungkus dan dilindungi oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Bagian akson menyempit yang berbatasan dengan badan sel disebut akson hillock, sedangkan ujung akson disebut terminal akson. Dan fungsi akson adalah meneruskan rangsangan dari badan sel saraf menuju dendrit neuron lainnya atau reseptor. Nomor 5, selubung mielin. Selubung mielin berfungsi melapisi atau melindungi akson dan mempercepat jalannya rangsang. Dan di dalam selubung mielin terdapat sel Schwann yang berfungsi memberi nutrisi mielin. Nomor 6, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian akson yang tidak diselubungi mielin, dan fungsinya adalah meningkatkan kecepatan penghantar impuls. Nomor 7, terminal akson mengirimkan pesan dan menerima pesan yang dikirim. Dengan kata lain, akson membuat sel saraf mampu mengirimkan pesan listrik dan kimia ke saraf lain.
Nomor 8, sel Schwann. Berfungsi menghasilkan mielin atau selubuh saraf. Sel Schwann membungkus akson beberapa kali hingga membentuk selubung mielin. Yang selanjutnya adalah cara kerja sistem saraf. Sistem saraf tepi terdiri dari jutaan saraf yang saling terkait satu sama lain, dari otot hingga reseptor di seluruh tubuh. Kita bisa menganggapnya seperti suatu rangkaian kabel listrik atau saluran telepon yang berhubungan dengan otak dan tubuh yang memungkinkan mereka berkomunikasi. Jaringan saraf manusia bekerja dibantu oleh sel saraf khusus yang disebut neuron. Ketika tubuh menerima rangsang, sel reseptor akan mengirim informasi ini dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensorik. Setelah itu, sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Yang selanjutnya adalah beberapa penyakit sistem saraf. Yang pertama, Alzheimer. Alzheimer ini disebabkan oleh protein otak yang gagal berfungsi secara normal sehingga mengganggu kinerja sel otak atau neuron. Ketika neuron rusak, sel otak kehilangan koneksi satu sama lain hingga akhirnya mati. Yang kedua adalah Parkinson. Parkinson terjadi karena kerusakan sel saraf otak. Dan Parkinson ini adalah sebuah penyakit yang terjadi karena degenerasi sel, saraf, dan hilangnya sel-sel yang memproduksi dopamin di otak. Penyakit ini berakibat pada penurunan fungsi sistem motorik. Yang ketiga adalah Bell palsy. Bell palsy terjadi ketika saraf yang mengendalikan otot wajah mengalami peradangan. Peradangan tersebut menyebabkan saraf terhimpit sebagian atau seluruhnya, sehingga otot yang tersambung dengan saraf juga berhenti bekerja. Kondisi inilah yang membuat otot wajah menjadi lumpuh. Yang keempat adalah meningitis. Meningitis adalah penyakit yang terjadi karena peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama meningen. Selaput ini merupakan lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Apakah kamu tahu apa itu gerak refleks? Gerak refleks adalah suatu gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir di otak. Bagaimana sih cara proses terjadinya gerak refleks itu? Berikut ini adalah mekanisme gerak refleks. Contohnya sebagai berikut. Ketika tangan tanpa sengaja menyentuh benda yang panas seperti wajan panas atau api, tubuh secara otomatis menarik tangan dari sumber panas tersebut. Dalam proses tersebut tidak terlibat kesadaran karena tubuh secara spontan menghindari bahaya. Gerakan tersebutlah yang dinamakan dengan gerak refleks. Macam-macam gerak refleks pada tubuh. Yang pertama yaitu refleks monosinaptik. Apa sih gerak refleks monosinaptik itu? Gerak refleks monosinaptik itu juga sebagai gerak refleks yang sederhana. Disebut monosinaptik sebab informasi rangsang yang masuk ke neuron sensoris hanya melewati satu sinaptik. Setelah melewati satu sinaptik, informasi bisa sampai ke neuron motorik sehingga bisa meneruskan informasi ke refleks ke gerak otot. Contoh gerak refleks yang paling sederhana yaitu refleks lutut dengan mekanisme gerak refleks sebagai berikut. Saat bagian bawah lutut dipukul, kaki secara otomatis akan berayun ke depan. Macam gerak refleks tubuh yang kedua yaitu refleks polisinaptik. Gerak refleks polisinaptik adalah gerak refleks yang kompleks. Pada polisinaptik ini,
neuron harus melompat lebih dari satu kali. Sebab dari neuron sensorik, pesan tidak langsung menuju ke neuron motorik, tetapi harus melalui interneuron terlebih dahulu. Sebagai contoh, saat kaki kanan Anda tidak sengaja menginjak benda yang tajam, kaki otomatis akan terangkat. Namun, kaki kiri pun otomatis akan diam untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selain kedua jenis busu refleks, berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam gerak refleks. Yang pertama, seperti refleks superficial. Apa sih refleks superficial itu? Refleks superficial itu adalah jenis refleks yang ditimbulkan dari permukaan tubuh. Pernah diketahui bahwasannya refleks ini termasuk respon motorik terhadap gesekan kulit. Sebagai contohnya yaitu merangsang reseptor pada kulit atau membran mukosa, seperti multisinaptik atau polisinaptik. Yang kedua yaitu refleks dalam. Refleks dalam adalah gerak refleks yang berasal dari struktur kulit bagian bawah seperti tendon,